Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, kami doakan semoga sehat selalu ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Hal itu juga yang dirasakan oleh paman dan istri Nabi Muhammad SAW yang wafat pada tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Penyakit yang diderita oleh Abu Thalib semakin parah, dan tidak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Dikatakan bahwa ia wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam Shahihul Bukhari dari jalur Al-Musyayyib disebutkan, Abu Thalib pada saat menjelang wafatnya didatangi oleh Nabi SAW. Sementara itu Abu Jahal sudah berada di sisinya. Kemudian beliau berkata, "Paman, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat saya jadikan sebagai hujjah untuk membela Anda di sisi Allah." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus berbicara kepada Abu Thalib sehingga pada akhirnya Abu Thalib mengucapkan bahwa dia berada di atas agama Abdul Muthalib. Kemudian Nabi SAW berkata, "Aku akan memohonkan ampunan untuk Anda selama tidak dilarang." Lalu turunlah ayat yang berbunyi, "Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Quran Surah At-Taubah ayat 113. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasihi. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Tidak perlu dijelaskan perihal perlindungan dan pembelaan Abu Thalib kepada Nabi SAW. Dia adalah yang melindungi dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar dan orang-orang bodoh. Tetapi ia tetap berada di atas agama nenek moyangnya, maka sedikit pun ia tidak akan memperoleh keberuntungan. Di dalam Shahihul Bukhari dari jalur Abbas bin Abdul Muthalib disebutkan bahwa Abbas bertanya kepada Nabi SAW, "Pertolongan apa yang dapat kamu berikan kepada pamanmu yang telah melindungimu dan marah karena kamu?" Beliau menjawab, "Dia berada di neraka yang paling atas. Seandainya bukan karena aku, dia berada di neraka yang paling bawah." Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia mendengar Nabi SAW ketika beliau diingatkan perihal pamannya. Beliau bersabda, "Mudah-mudahan saja syafaatku pada hari kiamat bermanfaat bagi dia, sehingga dia ditempatkan di neraka yang paling atas sampai pada kedua mata kakinya." Setelah Abu Thalib wafat, 2 bulan atau 3 bulan kemudian, berdasarkan perbedaan dan pendapat tersebut, wafat pula Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dia wafat pada bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian. Ketika itu, dia berumur 65 tahun dan Rasulullah SAW berumur 50 tahun. Khadijah adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada Rasulullah SAW. Selama 1/4 abad, dia hidup mendampingi Rasulullah SAW, menghiburnya ketika beliau sedang gelisah, mendukungnya pada saat beliau mengalami kehidupan yang sulit, membantunya dalam menyampaikan risalah, turut serta dalam memikul beban perjuangan yang pahit dan membantunya dengan jiwa dan hartanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari aku, membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku, membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tidak membantu. Allah mengaruniai aku anak-anaknya dan tidak mengaruniai anak selain darinya." Di dalam Sahihul Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang membawa bejana yang berisi lauk pauk, makanan, dan minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikanlah kepadanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang di dalamnya tidak terdengar suara hiruk pikuk dan tidak berisik." Kisah ini kami kutip dari sebuah buku yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyah, yang mana pengarangnya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri.